Ilmu adalah pengetahuan, pengetahuan yang berasaskan kenyataan, dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati, dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Sebelum lanjut videonya, kita ingatkan lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya bisa memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Kali ini Gus Nur Syamsun akan memberikan ilmu kejawen, yaitu Ajian Brontoseno, di mana Ajian Brontoseno ini dipercaya bisa menangkal serangan santet, dan juga bisa untuk keselamatan kita semua dari ancaman para musuh. Ilmu Brontoseno merupakan ilmu Jawa. Ilmu ini biasanya digunakan oleh pendekar-pendekar tempo dulu, waktu zaman kerajaan, ataupun zaman penjajahan. Banyak dari orang yang mengaku memiliki ilmu Brontoseno, tapi sebenarnya bukan ilmu Brontoseno yang dimiliki, karena banyak sekali orang-orang yang mengaku ustadz, ahli spiritual, paranormal, ataupun yang lainnya. Tetapi tidak menyelidiki terlebih dahulu, ataupun mencari referensi yang benar seperti apa mengenai Ajian Brontoseno. Ilmu Brontoseno ini, ilmu yang mengarah untuk melindungi diri, ataupun keselamatan. Seperti, jika ada musuh yang menyerang, mereka tidak akan bisa melihat kita, dan bisa jadi, ketika musuh melihat kita, maka musuh tersebut akan mundur dan lari. Ilmu Brontoseno ini juga bisa digunakan ketika kita melawan orang banyak, dengan kita hanya sendirian. Di saat kita berhadapan dengan musuh, maka musuh tersebut akan mundur dengan sendirinya ataupun kocar-kacir, meskipun mereka dengan jumlah banyak. Manfaat dari Brontoseno juga bisa menepis santet, menangkis teluh, pelet, hipnotis, gendam dan yang lainnya. Dan ilmu Brontoseno ini juga bisa membuat lupa strategi orang untuk menyelakai kita. Kehebatan lain dari ilmu Brontoseno bisa merusak kekuatan musuh, meskipun musuhnya kebal. Dengan cara membaca ajian itu, dan mengambil tanah yang kita injak, dengan tanah yang kering, kemudian tiup dan sebar kepada musuhnya. Lantas seperti apakah ilmu Brontoseno tersebut? Mari kita bongkar, dengan cara, terus menyimak video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Kekuatan Nyata. Informasi untuk kalian semua, Dimna Gus Nur Syamsun menyampaikan, siapa saja orang yang mau mengamalkan ilmu ini, maka harus tulis di kolom komentar, dengan komentar, Qobiltu Ijayatuka. Tulis di komentar, Qobiltu Ijayatuka. Apabila sudah menulis komentar Qobiltu Ijayatuka, maka saya menghalalkan untuk diamalkan dan mengharamkan kepada siapapun yang tidak berkomentar Qobiltu Ijayatuka untuk mengamalkannya. Kalau tidak komentar Qobiltu Ijayatuka, maka di situ hukumnya haram untuk mengamalkan. Inilah ilmu Brontoseno, tolong dicatat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun hametek ajiku Brontoseno atuh sak jangkah cedak sak tepak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan ini cukup dibaca sebanyak 21 kali, setelah selesai sholat fardu, selama 7 hari. Ajian Brontoseno tidak perlu puasa, karena sumber ilmu ini tidak mengharuskan puasa, namun alangkah baiknya dipuasakan. GNS, orang tua GNS, dan guru-gurunya, dulu melakukan ajian Brontoseno ini, dilakukan dengan puasa,
Lantas puasa apa yang dilakukan oleh GNS? Puasa yang dilakukan oleh GNS adalah puasa mutih. Puasa mutih ini harus makan nasi putih, dan yang diminum hanya air putih. Dua perkara itu yang harus masuk ke dalam tubuh. GNS juga menyuruh kepada orang yang mau mengamalkan ajian Brotoseno ini, setiap selesai sholat maghrib, membaca surat Al-Fil sebanyak 11 kali. Namun yang dibaca 11 kali, yaitu ayat keempat, setelah selesai kemudian ditutup ayat yang terakhir. Surat Al-Fil ini harus digabungkan dengan ajian Brotoseno, karena keduanya tersebut saling berkaitan. Untuk prakteknya sendiri, ketika akan menggunakan amalan tersebut, cukup membaca ajian Brotoseno sebanyak 3 kali, tanpa membaca surat Al-Fil. Untuk gerakannya sendiri, ketika kita melakukan amalan tersebut, tangan kita harus menyentuh ataupun memencet bagian bawah telinga kita. Itulah amalan ilmu yang diberikan kepada kita semua, semoga bermanfaat untuk kalian yang mengamalkannya. Pesan Gus Nur Syamsun, tidak ada ilmu putih ataupun ilmu hitam, semua itu tergantung kita semua, mau dibawa kemana ilmu tersebut. Jika dibuat untuk kebaikan, maka ilmu itu akan baik. Akan tetapi, jika ilmu tersebut dibuat untuk keburukan, maka ilmu itu akan menjadi buruk. Janganlah pernah menyalahgunakan ilmu untuk berbuat keburukan. Pergunakanlah ilmu untuk hal kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan, supaya kalian semua, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat.